Ya, ketika Indonesia melangsungkan dua pertandingan awal Piala Dunia U17, Indonesia menggunakan VAR sebagai salah satu tanda kemajuan sepak bola tanah air, di mana VAR itu digunakan Indonesia di pertandingan melawan Ekuador sekaligus pertandingan Mali. VAR benar-benar mewarnai drama hasil imbang Indonesia sekaligus menyuguhkan pertandingan yang sangat adil. Carlos Rogers, Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to... You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop. Indonesia telah sukses melaksanakan tahap awal keberlangsungan Piala Dunia U17 setelah pembukaan yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo dengan sangat megah. Kini Indonesia hanya melanjutkan tahap selanjutnya untuk pertandingan-pertandingan besar, baik itu di Bandung di JIS sekaligus Gelora Bung Tomo ditambah Solo. Your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression. Could try to play. Perjuangan Indonesia sampai di titik ini memang tidak terlepas dari nyinyiran media-media tetangga dari ASEAN. Di saat media Eropa sekaligus FIFA berbondong-bondong berbangga memamerkan keindahan dan kemewahan Indonesia di mata dunia, negara ASEAN yang lainnya seperti Malaysia sekaligus Vietnam malah mencari titik kesalahan Indonesia. They try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who can. Setelah sebelumnya baik Vietnam ataupun media Malaysia menyindir Indonesia atas kegagalan Piala Dunia U20, FIFA yang memberikan tanggung jawab besar bagi Indonesia melangsungkan Piala Dunia U17 tentunya membuat beberapa pihak merasa panas. Dehydrated thirst till I'm in a hearse song. High ambitions in the right mind. Beberapa laporan sejak tanggal 23 Oktober menurut laporan Okezone, banyak sekali media-media Malaysia yang menyindir Indonesia dengan mengatakan Indonesia adalah anak FIFA. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no. Negara yang tak lolos ke Piala Asia U17 2023 tapi bermain di Piala Dunia U17 2023. Jiran Indonesia, the real anak FIFA. Tulis Malayan Tiger 2 di akun Instagram mereka Malayan Tiger 2. Break through the chains, go free me. People like sheep move. Kemudian sindiran itu pun berlanjut di mana kini giliran media Vietnam yang mengatakan Indonesia menyeting semuanya. Media Soha memang mewakili Vietnam sering memancing keributan lewat kontroversi online. Kali ini menurut laporan dari Bola Sport, Indonesia menghindari Inggris, Jerman, dan Argentina dan mendapat grup terlembut di Piala Dunia U17. Karena menjadi tuan rumah, Indonesia berada di pot 1. Bersandingan dengan tim-tim sepak bola terkuat di dunia, mereka bisa menghindari Spanyol, Brazil, Prancis dalam undian. Demikian bunyi tajuk berita Soha. Hands break through the chains, go free. Namun, entah kenapa Indonesia tetap mendapat lawan terlemah dari masing-masing pot. Ekuador, Panama, dan Maroko, grup A yang meliputi Indonesia. Ekuador, Panama, dan Maroko juga dianggap sebagai grup paling seimbang. Karena tim-timnya berimbang, tidak terlalu kuat, namun juga tidak terlalu lemah. Undian ini membantu tuan rumah Indonesia membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Namun harus kita ketahui bahwa perjalanan mereka akan sulit karena Indonesia jauh lebih lemah dibandingkan Panama, Ekuador, atau Maroko. Tulis Soha. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse song. High ambitions in the right. Lantas, bagaimana reaksi mereka setelah melihat Indonesia sukses membuka Piala Dunia U17 dengan megah? Think it stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. Reaksi dari para media tersebut terbungkam, malu, dan tak berkutik. Setelah nyinyir dengan mencari titik lemah untuk menjatuhkan martabat Piala Dunia U17, tak ada satupun cuitan kembali dari mereka karena mereka sadar betapa luar biasanya Indonesia. Staying from the people who deceive me. Muddy hands. Indonesia yang dipimpin oleh Erick Thohir alih-alih membalasnya lewat omongan, tapi membalasnya dengan prestasi, di mana Indonesia membuat prestasi paling besar dikarenakan menjadi negara ASEAN pertama dalam kompetisi internasional yang meliputi dunia dalam pemakaian VAR. Obsession all in this possession, you got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. Ya, ketika Indonesia melangsungkan dua pertandingan awal Piala Dunia U17, Indonesia menggunakan VAR sebagai salah satu tanda kemajuan sepak bola tanah air, di mana VAR itu digunakan Indonesia di pertandingan melawan Ekuador sekaligus pertandingan Mali.
VAR benar-benar mewarnai drama hasil imbang Indonesia sekaligus menyuguhkan pertandingan yang sangat adil, di mana VAR sudah 2 kali menjadi titik sejarah di ASEAN. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Tidak hanya itu saja, VAR yang digunakan di pertandingan tersebut justru adalah titik awal di mana Indonesia akan membuat Liga 1 menggunakan teknologi modern tersebut, di mana VAR Piala Dunia justru bukanlah hadiah dari FIFA, akan tetapi uji coba yang digaungkan dalam kompetisi bulanan tersebut. Ya, melihat betapa luar biasanya Piala Dunia yang dilaksanakan di Indonesia tersebut, tentunya media Vietnam sekaligus media Malaysia hanya bisa berdiam diri dan seolah-olah membisu tanpa cuitan apapun. Padahal jelas-jelas Indonesia membuat bangga ASEAN dikarenakan Piala Dunia kelompok umur pertama kali dilangsungkan di tanah air. Sehingga hal itu membuat media Malaysia sekaligus media Vietnam hanya gigit jari melihat majunya teknologi yang dipasang pada ajang 4 tahunan tersebut. Don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. Nah, setelah Sobat Siar mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan dari Sobat Siar? Silakan tulis pendapatnya masing-masing mengenai Ronaldo di pembahasannya kali ini. Menurut Sobat Siar, bagaimana pandangan soal Ronaldo setelah melihat pembahasan di video kali ini? Silakan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.